Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta YouTube channel Tobat 100% yang saya sayangi dan selalu dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, YouTube channel Tobat 100% akan memberikan sebuah pembahasan tentang wujud malaikat menurut Al-Quran dan hadis. Benarkah punya sayap? Mari dengarkan penjelasan berikut ini agar bisa menambah ilmu pengetahuan ke depannya. Wujud malaikat menurut Al-Quran dan hadis. Benarkah punya sayap? Wujud malaikat mungkin menjadi perkara yang menarik untuk dibahas. Asalnya, sebagaimana dipahami dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis, penciptaan malaikat berasal dari cahaya. Malaikat merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang diberikan misi tertentu dalam mengatur urusan di langit maupun di bumi. Sebab menurut bahasa, malaikat berasal dari bentuk jamak dari kata malak yang berasal dari masdar al-alukah yang berarti ar-risalah atau misi atau pesan. Sementara itu secara istilah malaikat adalah salah satu jenis makhluk Allah yang diciptakan khusus untuk taat dan beribadah kepadanya serta mengerjakan semua tugas-tugasnya. Hal ini pula yang menjadikan penciptaan antara manusia dan malaikat berbeda. Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Azkar dalam buku yang bertajuk Rahasia Alam Malaikat, Jin dan Setan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah binti Abi Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Menurut buku Mengundang Malaikat ke Rumah yang ditulis oleh Mahmud As-Safrawi, karena malaikat diciptakan dari cahaya, maka malaikat pun mewarisi sifat-sifat cahaya. Di antaranya adalah malaikat tidak dapat terlihat dan mampu bergerak secepat cahaya, sesuai dengan keterangan surah An-Naziat ayat 3-4. Bismillahirrahmanirrahim. Wassabihati sabha fassabiqati sabqah, yang artinya demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Buku tersebut juga menjelaskan kecepatan terbang malaikat bahkan bisa mencapai 50 kali kecepatan cahaya. Malaikat dengan kemampuan bergeraknya yang cepat lantas memiliki waktu yang panjang pula dibandingkan waktu manusia. Melalui surat Al-Ma'arij ayat 4 dijelaskan, sehari bagi malaikat sama dengan 50.000 tahun bagi manusia. Sebab penciptaannya tersebut, para malaikat diberi kemampuan bisa berubah wujud atau bentuk. Tidak mengherankan bila wujud malaikat dalam kisah-kisah Nabi yang sering kita baca dapat berbeda-beda. Salah satunya malaikat Jibril yang menampakkan diri sebagai manusia di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diabadikan dalam surah Maryam ayat 17. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Melansir dari buku Keseimbangan Matematika dalam Al-Quran yang ditulis oleh Abah Salma Alif Sampaya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat wujud asli Jibril sebanyak 2 kali. Malaikat pembawa wahyu tersebut dikatakan memiliki 600 sayap dan bisa menutupi ufuk. Dalam suatu riwayat hadis disebutkan bahwa besarnya malaikat Jibril disetarakan dengan semua bintang-bintang di langit.
berada di antara dua alis mata malaikat Jibril. Kemudian hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, siapa yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad telah melihat Tuhannya, maka sungguh besar bahayanya. Tetapi Nabi Muhammad SAW telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya yang bisa menutupi ufuk. Hadis riwayat Bukhari. Senada dengan itu, riwayat lain ada pula yang menceritakan tentang besarnya ukuran malaikat. Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat penyangga Arsy. Jarak antara daun telinga dan pundaknya adalah perjalanan 700 tahun." Hadis riwayat Abu Dawud. Malaikat juga diketahui memiliki sayap sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya. Ada yang mempunyai 2 sayap, ada yang 3 atau 4 sayap, bahkan ada yang lebih banyak lagi. Hal ini tercantum dalam surat Fatir ayat 1, yang artinya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menegaskan hal itu, bunyi hadis yang menyebutkan tentang sayap yang dimiliki malaikat berjumlah 600 sayap adalah sebagai berikut. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkenaan firman Allah yang artinya, maka Tuhan mewahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukannya Muhammad, telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Quran Surat An-Najm ayat 10. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya. Jibril memiliki 600 sayap dan setiap satu sayap mampu menutupi cakrawala. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah penjelasan dari YouTube channel Tobat 100% tentang wujud malaikat bersayap. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan ke depannya dan semakin menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu dukung YouTube channel Tobat 100% ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan tentang ilmu pengetahuan dan amalan zikir, wirid, dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.